Maka orang yang sudah terlalu cinta kepada harta, maka dia sangat rakus apapun yang akan dia lakukan, dan untuk mendapatkan harta itu dia tidak peduli jalan apa akan dia tempuh, baik itu yang haram pun akan dia tempuh. Yang penting harta yang dia maksud, tujuan yang dia maksud dia dapatkan. Karena kata para ulama, anil mar'i la tas'al. Kalau ingin melihat bagaimana kriteria seseorang, tak usah tanya orangnya. Fa'absir qarinahu, tapi lihat siapa yang menjadi temannya. Kalau temannya itu baik, maka dia pun insya Allah adalah orang baik. Tapi kalau temannya itu tidak baik, berarti dia juga bukan orang baik, dan dia juga pasti sedikit banyaknya akan ikut di dalam perbuatan itu. Anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu, fa innal qarina bil maqarini yaktadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pertama sekali puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan, kesempatan, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam pada malam hari ini. Walaupun dalam kondisi hujan, alhamdulillah masih tetap hadir dan mengikuti majlis ini. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku syafaat beliau yang sangat kita harap-harapkan di hari kemudian. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali membuka pengajian ini, dan kemudian pada malam hari ini ada maqalah ulama dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang menyebutkan alamatus syaqawati 11 khoslatan. Ada 11 yang menjadi pertanda bahwa seseorang itu akan celaka. Kalau 11 pertanda ini ada pada diri kita, maka kemungkinan kita masuk dari kelompok yang celaka tersebut. Mudah-mudahan yang 11 ini nantinya satu pun atau sedikit pun tidak ada pada diri kita masing-masing. Apa yang 11 yang menjadi pertanda bahwa seseorang itu akan celaka? Ulaha ayyakuna harisan ala jam'il mal. Yang pertama, seseorang yang punya kriteria sangat serakah dan kemudian sangat bersungguh-sungguh dan sangat hebat dalam mengumpulkan harta dunia. Orang yang terlalu serakah, orang yang terlalu hebat, terlalu menggebu-gebu dalam mengumpulkan harta dunia, lupa segalanya, ini pertanda celaka yang akan dia dapatkan di kemudian hari. Terkadang saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kita enggak sadar
kalau itu ada pada diri kita masing-masing. Dalam aplikasinya ternyata kita terkadang itu sangat hebat sekali, bahkan asumsinya sangat luar biasa untuk mengejar harta itu ataupun dunia tersebut. Padahal Allah sudah memperingatkan kita di dalam Al-Quran, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu dilalaikan dengan cara kamu mengumpul-ngumpulkan harta. Lalai hidupmu karena setiap hari mencari harta. Hatta zurtumul maqabir, sampai pada akhirnya kamu sadar ketika kamu sudah berada di dalam kubur. Kalau kita masih hidup di dunia, belum banyak kita yang sadar. Kapan kita sadarnya? Ketika sudah sampai di tempat di mana tempat itu baru kita melihat sesungguhnya apa yang pernah diceritakan di waktu di dunia. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, al-mal, mal itu dari kalimat mala yamilu mailan, yang artinya condong. Ya, condong itu berarti lebih, ya, memposisikan kepada satu sisi, condong kepada satu sisi. Maka orang yang sudah terlalu cinta kepada harta, maka dia sangat rakus apapun yang akan dia lakukan, dan untuk mendapatkan harta itu dia tidak peduli jalan apa akan dia tempuh, baik itu yang haram pun akan dia tempuh. Yang penting harta yang dia maksud, tujuan yang dia maksud dia dapatkan. Jadi saudaraku, ini yang pertama. Orang yang akan mendapatkan celaka adalah orang yang sangat rakus mengejar harta dunia. Yang kedua, an takuna himmatuhu bis syahawati walazzatid dunya. Orang yang akan celaka adalah orang yang semua keinginannya, yang dia istimewakan, yang dia utamakan, yang dia dahulukan, bisyahawati walazzatid dunya, adalah tentang sesuatu yang memenuhi dan menyenangkan syahwatnya dan kelezatan-kelezatan dunia. Yang dia pentingkan, yang dia buat jadi nomor satu, urusan keinginan syahwat dan kelezatan dunia. Apapun dalam kehidupan ini, urusan solat itu nomor 2, urusan ibadah nomor 3, urusan-urusan mendekatkan diri kepada Allah nomor sekian. Terus siapa yang paling penting? Yang penting hawa nafsu bisa dipenuhi, yang penting hawa nafsu itu bisa untuk disalurkan. Karena syahwat ini merupakan keinginan. Nafsu syahwat berarti keinginan jiwa kita, keinginan diri kita. Setiap orang itu punya hawa nafsu, setiap manusia itu punya keinginan. Ya, tapi tentu hawa nafsunya berlebih kurang, ya Pak, ya. Ada yang hawa nafsunya tak bisa dia bendung, ada yang hawa nafsunya memang bisa dia kontrol. Ini tergantung pada manusia melatih bagaimana hidup dalam melawan hawa nafsu tersebut. Kemudian walazzatid dunia, yang dia cari adalah kelezatan dunia, kenikmatan dunia. Ya, namanya kita hidup di dunia, kenikmatan dunia tetap kita cari, akan tetapi tidak boleh berlebihan. Ketika seseorang sudah berlebihan dalam mencari kelezatan dunia, inilah yang disebut oleh Nabi dengan hubbud dunia. Apa itu hubbud dunia? Terlalu cinta kepada dunia. Kalau sudah terlalu cinta, dunia ini dibuat nomor satu dibandingkan segalanya, inilah hubbud dunia. Maka Nabi melalui pesan Jibril alaihi salatu wassalam, beliau pernah dinasihati oleh Jibril, ya Muhammad, ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu. Hai Muhammad, silakan kamu cintai sesuatu yang kamu miliki. Mau cinta kepada anakmu silahkan,
Mau cinta kepada harta bendamu, silahkan. Mau cinta kepada apapun yang kamu punya, silahkan. Tapi fa innaka mufarikuhu. Ingat, kamu dengan apapun yang kamu miliki, dengan semua yang kamu punya, akan berpisah suatu saat nanti. Harta akan kita tinggalkan, anak dan istri kita pun akan kita tinggalkan, harta benda yang kita miliki pun akan kita tinggalkan, semua akan kita tinggalkan. Maka orang yang cerdas, kata Nabi, aksiru min zikri hazimil lazzat, perbanyaklah mengingat sesuatu yang bisa menghilangkan kenikmatan dan kelezatan, kata Nabi. Apa yang bisa menghilangkan kenikmatan dan kelezatan? Al-maut, yaitu kematian. Kalau sudah kematian itu datang, kenikmatan pun hilang, kelezatan itu pun hilang, kesenangan sewaktu di dunia pun hilang. Maka maut itu adalah satu hal yang bisa menghilangkan semuanya. Ya, coba saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ketika kita hidup di dunia ini, tentu kita punya keluarga, dan kemudian kita pun sayang dengan keluarga, baik itu anak kita, istri kita, dan semua yang kita punya. Tapi pada saat seseorang lalai dan terlalu cinta, lupa dengan segalanya, ketika sedang asik bermain dengan anak, sedang asik bermain dengan keluarga, sedang asik mempergunakan harta benda, ternyata Allah datang untuk mencabut nyawa kita. Maka kenikmatan itu, kelezatan itu semuanya pun hilang. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua. Orang yang akan mendapatkan celaka adalah orang yang lebih mementingkan nafsu syahwat, sekaligus lebih mementingkan hal-hal yang mengarah kepada kelezatan dunia. Ya, kalau diajak nongkrong, diajak ngumpul-ngumpul, makan-makan, nomor satu Pak hadir. Tapi kalau diajak solat berjamaah, diajak solat saja pun kagetlah, kata dia. Tapi ketika diajak ngumpul, apalagi ada makanan, cepat dia datang. Ini ya, walazzatid dunia, kelezatan dunia yang dia kejar itu. Kemudian nafsu syahwat. Nah, kemudian yang nomor tiga, ayyakuna fahishan fil qawli wa miksaran lil ghibah. Orang yang akan celaka ini adalah orang yang ucapannya itu kotor, ucapannya itu penuh dengan hal-hal yang menyakitkan orang lain, sekaligus sering menyebarkan hal-hal yang tidak baik, sering ngegosip, menyampaikan berita-berita yang tidak benar, sering menyampaikan hoax, sering menyampaikan hal-hal yang menimbulkan fitnah kepada orang lain. Jadi ini yang punya ucapan, ketika berbicara kalimatnya sering mengucapkan kalimat yang kotor, kalimat yang keras, kalimat yang menyakitkan hati orang lain. Ini juga termasuk tanda celaka. Karena Bapak Ibu, termasuk yang menjadi penghalang seseorang masuk surga adalah menyakiti batin. Menyakiti batin itu tentu dengan ucapan. Ketika kita mengucapkan sesuatu dan ucapan kita itu menyakiti hati orang lain, sampai di akhirat nanti itu akan dipertanggungjawabkan. Sampai nanti orang itu datang, ya Allah, ini si anu ya Allah dulu pernah membuat zalim kepadaku ya Allah, ini si anu ya Allah pernah menyakiti hatiku ya Allah, aku tidak ridho kalau dia ini menjadi penghuni surgamu ya Allah, aku enggak ridho ya Allah. Terus apa maumu, kata Allah, sebelum itu dia bayar, aku enggak mengizinkan dia masuk surga. Ternyata Bapak Ibu, apa yang Allah lakukan, dihitung semua perbuatan zalimnya kepada orang lain, maka pahala dia diambil, diberikan kepada orang yang pernah dizoliminya. Kalau jumlah yang dia zolimi itu banyak,
kata-katanya banyak membuat orang sakit hati ketika di dunia, berarti banyak yang berdatangan. Maka disinilah nanti ada manusia-manusia yang disebut dengan manusia yang muflis. Nah, kemudian yang keempat, ayyakuna mutahawinan bis salawatil khamsi. Orang yang celaka itu adalah orang yang meremehkan solat 5 waktu. Apa maksudnya meremehkan solat 5 waktu? Dia menganggap enteng, Pak. Dia menganggap bahwa solat itu enggak penting. Yang lebih penting adalah urusan yang lain. Diajak kawan solat, yuk kita solat. Kagetlah, kaulah duluan. Ya, itu juga sudah menganggap enteng, menganggap remeh. Ketika seseorang sudah menganggap remeh tentang ibadah solat yang 5 waktu, hati-hati, kecelakaan akan segera datang kepadanya. Apalagi sampai mengatakan solat yang 5 waktu itu enggak wajib. Kalau sudah mengatakan solat 5 waktu enggak wajib, Pak, itu dihukumkan kafir. Diajak orang, ayo solat, ngapain solat? Solat itu tidak wajib. Maka dia dihukumkan sebagai orang kafir karena menganggap solat 5 waktu tidak wajib. Kalau karena malas, apakah masih tetap disebut sebagai orang yang muslim? Masih tetap. Tapi Nabi menyebutkan, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara ziharan. Siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, itulah kafir yang nyata, kata Nabi. Jadi kalau mau melihat orang kafir, tak usah jauh-jauh, lihat mana kawanmu yang tak solat. Model itulah orang kafir, kata Nabi. Tapi tak boleh dipanggil kafir. Jangan nanti ada kawan yang tak solat, oi kafir, sini dulu. Tak boleh. Ya, memanggil orang yang muslim walaupun tak solat dengan panggilan kafir, itu tidak diperbolehkan. Jadi solat yang 5 waktu ini merupakan satu kunci untuk baiknya seseorang, karena Allah sudah menjamin, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan ini janji Allah, Pak. Orang yang solat, yakinlah hidupmu akan terarah. Orang yang solat, insya Allah hidupnya akan dibawa oleh Allah kepada kehidupan yang bahagia. Orang yang solat, insya Allah akan mendapatkan kesenangan dunia dan akhirat. Tapi orang yang tidak solat, ini hati-hati. Orang yang meninggalkan solat, hidupnya tak akan pernah dapat ketenangan walaupun bergelimang harta. Orang-orang kaya, Pak, terkadang mereka tak solat. Kebahagiaan itu enggak mereka dapatkan, ketenangan itu enggak mereka dapatkan. Pada akhirnya apa? Cara mereka mencari ketenangan dengan memakai obat-obatan, dengan memakai narkoba dan segala macam supaya tenang hidupnya. Walaupun kaya tapi mereka enggak tenang. Kenapa? Karena mereka enggak dekat kepada Allah. Mereka tidak mau melakukan ibadah solat dengan baik. Jadi Bapak Ibu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, orang yang celaka yang nomor 4 adalah orang yang meremehkan ibadah solat. Ketika seseorang meremehkan solat, maka Allah pun akan meremehkan hidupnya. Bahkan Allah akan menghinakan hidupnya, baik di dunia, begitu juga di akhirat. Kemudian wal khamisah, yang kelima, antakuna sahabatuhu ma'al fujjar. Orang yang akan celaka adalah orang yang berteman dengan orang-orang yang selalu berbuat maksiat. Kalau temannya semuanya orang-orang yang tidak baik, temannya semua adalah orang-orang yang melakukan perbuatan dosa yang tidak di jalurnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tentunya akan berpengaruh. Karena kata para ulama, anil mar'i la tas'al. Kalau ingin melihat bagaimana kriteria seseorang, tak usah tanya orangnya. Fa'absir qarinahu, tapi lihat siapa yang menjadi temannya.
Kalau temannya itu baik, maka dia pun insya Allah adalah orang baik. Tapi kalau temannya itu tidak baik, berarti dia juga bukan orang baik, dan dia juga pasti sedikit banyaknya akan ikut di dalam perbuatan itu. Anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu fa innal qarina bil maqarini yaktadi. Di situ kalimatnya pakai qarin. Qarin itu sering kita sebut juga ataupun sering kita pakai untuk teman dari bangsa jin yang memang menemani kita sejak kita kecil. Ketika kita lahir, ada jin yang menemani kita dan kemudian bersama dengan kita, dan setiap orang itu ada jinnya. Apa nama jinnya? Jin qarin. Qarin itu teman. Dan kemudian jin qarin inilah yang selalu terus bersama kita kemanapun kita pergi. Dia tahu apa kesukaan kita, apa hobi kita, apa yang sering kita lakukan, bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita berperilaku. Ini jin qarin semuanya tahu, Pak. Makanya kalau ada orang yang meninggal dunia, tiba-tiba ada orang yang dinampakan, ya. Ada penampakan, ada yang kita sebut mungkin ngantuin segala macam. Itu bukan orang tersebut yang datang, tapi siapa yang muncul dan kemudian menunjukkan yang persis seperti orang itu, itulah jin qarinnya, ya. Jin qarin itulah yang datang. Suaranya pun suara dia, modelnya pun model dia, dan semua apapun yang dia lakukan, yang dia sampaikan, persis seperti almarhum ataupun almarhumah ketika mereka masih hidup. Nah, itu jin qarin itu. Jadi kalau orang yang sudah meninggal dunia, insya Allah tidak akan ada yang disebut dengan ngantuin dan segala macam, ya. Tapi kalau jin qarinnya, ya itu menurut para ulama ada, ya, jin qarin yang menyerupai dia. Kemudian yang keenam, ayyakuna sayyi'al khalqi sayyi'al khuluq. Yang keenam ini, dia itu mempunyai akhlak yang buruk, perangai yang buruk. Ya, seorang yang akan celaka tentu perangainya buruk. Diberikan nasihat yang baik, ya nasihat yang baik itu tak diterima. Diberikan nasihat supaya menghindari sesuatu yang tidak baik, dia tak pernah menerima. Dan termasuk Bapak Ibu saudaraku sekalian, orang yang punya akhlak yang buruk termasuk punya keegoisan. Pada saat orang memberikan sebuah nasihat, kemudian kita menganggap bahwa diri kita itu tidak masuk di dalam nasihat itu. Ketika kita menganggap bahwa kita enggak masuk dalam nasihat tersebut, padahal kita ada kriterianya di dalam itu, dan kita pun harus berbenah diri, tapi menganggap bahwa diri kita itu terlepas dari semuanya, menganggap bahwa diri kita itu sempurna, ini pun termasuk sayyi'ul khuluq, ya, buruk perangai, buruk akhlaknya. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini, tujuan yang paling utama, kata beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak manusia. Karena dulu di zaman jahiliyah, ya, zaman jahiliyah, ya, jahiliyah itu penuh kebodohan, ya Pak, ya. Ya, penuh kebodohan. Ya, jahiliyah, ya, tapi bukan jahula, bukan, ya. Ya, kalau jahula itu kepanjangannya apa? Ya, biasanya kan, ya, saudara-saudara kita yang jamaah tablik ada juga yang nyebutnya Islam jahula. Ya, apa itu Islam jahula? Jahula itu sebetulnya singkatan. Jahula itu zaman dahulu kala. Ya. Ya, zaman dahulu kala, karena mereka berdakwah itu, ya, sebagian tak perlu kendaraan, ya kan? Nah, main jalan kaki walaupun jauh, maka orang menyebutnya seperti itu. Nah, jadi dulu di masa jahiliyah
manusia tak punya akhlak. Minum minuman keras yang memabukkan itu sudah menjadi tradisi, Pak. Dari anak kecil sampai orang yang sudah tua. Bahkan yang baru lahir pun mereka cicipkan minuman keras. Nah, bayangkan itu. Yang baru lahir mereka cicipkan minuman keras itu kepada anak-anak mereka, walaupun cuma beberapa tetes saja. Ya, kalau kita kan mentahnik anak dengan sesuatu yang manis. Kalau mereka mentahniknya menggunakan khamar, menggunakan minuman yang memabukkan. Kemudian di masa jahiliyah ada tradisi yang mereka pakai. Seorang ibu dalam sebuah rumah, jika suaminya meninggal dunia, ibu ini akan menjadi warisan untuk anak pertama laki-lakinya. Nah, kalau suaminya meninggal, maka emak itu digantikan. Emak itu akan menjadi warisan bagi anak laki-lakinya. Wah, ini kan luar biasa ini. Kalau sempat itu sampai sekarang ada tradisi yang begitu, wah ini gawat kita, Pak. Ya, seorang anak boleh menikah dengan ibunya kalau ayahnya sudah meninggal dunia. Nah, ini termasuk tradisi orang jahiliyah. Terus yang ketiga, termasuk tradisi orang jahiliyah, ketika ada perempuan yang mengandung, ada perempuan yang sedang hamil, ini jadi taruhan, Pak. Dijadikan orang taruhan. Datang umpama 2 orang, kemudian mendekati perempuan yang sedang hamil itu. Bahasa kita, Jok, kira-kira anak dalam perutnya itu laki-laki apa perempuan? Wah, aku laki-laki lah, kata dia. Kau, berarti aku yang perempuan. Berapa taruhan kita? Dibuat perempuan yang sedang hamil itu sebagai taruhan. Kalau sudah mereka taruhan, perempuan yang hamil itu pun mereka dekatin. Mereka ambil pisau, langsung mereka belah perutnya, Pak. Diambil anaknya, dilihat laki-laki apa perempuan. Kalau laki-laki ataupun perempuan menang salah satu, itu merupakan kebanggaan bagi mereka. Wah, itu dulu di masa jahiliyah. Ya, kalau melihat ibu hamil, wah ini dibuat jadi undian bagi mereka. Ayo kita taruhan, wani piro katanya. Ya, itu anaknya laki-laki atau perempuan, payo kita tengok. Nah, itu di masa jahiliyah, Bapak Ibu. Maka masa jahiliyah itu akhlak manusia sangat luar biasa. Makanya wajar Nabi kita Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak yang tidak jelas itu. Kemudian yang ketujuh, ayyakuna muhtalam fakhura. Orang yang celaka itu adalah orang yang suka sombong dan membanggakan dirinya. Ya, sering ngomong nadanya tinggi, ya, sering ngomong ya bahwa dia itu dianggap paling semuanya. Namanya sombong, Pak, takabur. Kemudian membanggakan diri. Bagaimana maksudnya membanggakan diri? Menganggap bahwa apapun yang terjadi, apapun yang dihasilkan orang lain, kalau bukan karena dia nggak jadi. Si anu jadi orang, Allah, kalau bukan karena aku nggak jadi orang itu, kata dia umpama. Ini termasuk juga membanggakan diri. Ketika seseorang sudah membantu orang lain, tapi ketika dia sudah membantu orang lain tersebut, dia ceritakan semuanya kepada orang lain, ini pahalanya haba'am mansura, seperti debu yang diterbangkan angin. Tidak akan tersisa pahalanya sedikit pun. Kenapa? Dia cerita kepada orang bahwa dia sudah membantu orang lain. Jadi sebanyak apapun kebaikan Bapak Ibu, tak usah ceritakan kepada orang, ya. Tidak usah diceritakan. Karena menceritakan kebaikan kita itu bisa memicu datangnya riya. Menceritakan kebaikan kita kepada orang lain bisa memicu datangnya kesombongan, dan kemudian bisa memicu datangnya seseorang membanggakan dirinya sendiri. Jadi takabur ataupun sombong ini merupakan sifat yang tidak boleh ada pada diri manusia, karena itu merupakan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedelapan,
ayyakuna mani'an limanfa'atin nasi. Seorang yang akan celaka adalah orang yang menghalang-halangi sebuah manfaat itu diberikan kepada manusia. Kalau suka kita menghalangi nikmat orang, suka kita menghalangi supaya sebuah kebaikan tidak diberikan kepada orang lain, ini juga termasuk pertanda celaka. Tentunya dalam hati seseorang itu punya kedengkian, ya Pak ya. Ya, contoh Bapak Ibu, ya, tidak dipungkiri pada saat ada dua orang berdekatan kemudian membuka usaha yang sama, ya, usahanya sama, tentu ada saling cemburu ketika satu tempat itu pelanggannya banyak sementara tempat satunya tak begitu banyak. Kalau sudah model ini Pak, maka terkadang setan akan membisikkan sesuatu. Hei si anu, tengok tu tetanggamu, yang dia jual sama, ya, tapi yang datang kepadanya lebih banyak daripada yang datang kepadamu. Buat sesuatu, buatlah siasatmu. Awalnya dia baik bisa berubah Pak. Datanglah setan membisikkan, udahlah singkirkan bela orang itu. Macam mana cara menyingkirkannya? Segala macam, dibuatlah sihirnya segala macam, dibuatlah hal-hal yang tidak baik. Nah, ini merupakan kedengkian yang akan membawa malapetaka kepada kita semuanya. Jadi Bapak Ibu saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika kita tidak senang ada nikmat yang datang kepada orang lain, berarti kita sudah punya kedengkian yang mendalam. Terus yang nomor 9, ayyakuna qalilal marhamati lil mu'minin. Orang yang celaka itu adalah orang yang tidak punya kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Bawaannya marah terus, tidak ada lemah lembutnya, tidak ada kasih sayangnya dengan orang-orang di sekitarnya, ya, wajahnya bengis, wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun keramahan. Padahal calon-calon penghuni surga itu wajahnya Pak mudah senyum Pak. Ketika ketemu orang mudah dia senyum, ya, diajak bergurau dia bergurau. Ya, ini terkadang ada juga orang yang payah nian dapat senyumnya Pak, ya. Sudah diajak bergurau pun tak juga tersenyum, ya. Susah nian dapat senyumnya. Jadi orang yang punya sifat penyayang, maka Allah pun akan sayang. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang punya sifat penyayang, Allah pun yang maha rahman akan sayang kepadanya, dan kemudian seluruh yang ada di langit dan di bumi pun akan sayang kepadanya. Ya, sayang dalam artian ya harus pada tempatnya. Sayang kepada keluarga itu merupakan satu hal yang dianjurkan. Tapi kalau sayang dengan istri tetangga jangan Pak, ya. Kalau sayangnya dengan istri tetangga jangan. Ya, kalau dengan istri dewek sayangnya, itulah ini yang dianjurkan oleh agama. Maka sayangnya itu juga ada tempat dan kemudian ada makomnya. Jangan salah pada tempatnya. Kemudian yang ke-10, ayyakuna bakhilan. Orang yang celaka itu adalah orang yang mempunyai sifat yang pelit. Al-bakhilu ba'idum minallah. Sifat pelit itu, orang yang pelit itu jauh dari Allah, wa qaribum minan nar, dan dekat dengan api neraka. Jadi kalau punya sifat pelit, ya sebetulnya manusia ini punya sifat pelit Pak semuanya, ya. Tapi ada pelitnya yang bisa dia redam, ada yang tidak. Ya, contoh, kenapa manusia itu bisa pelit? Karena yang dimiliki manusia itu semuanya terbatas. Kalau seandainya manusia punya kesempurnaan, insya Allah enggak pelit. Ya coba, andaikan saya datang ke rumah Pak RW. Ketika saya datang, Pak RW, boleh tak saya minta duit 50.000 Pak RW? Wah, untuk apa Ustaz? Ada perlu Pak RW. Ayolah kau Ustaz, kata beliau. Dikasih 50.000. Kalau seandainya besoknya saya datang lagi, Pak RW, ini ada perlu lagi Pak RW. Ngapa Ustaz? Minta duit lagi 50.000.
Kira-kira senyumnya Pak RT, Pak RW masih sama tak dengan yang kemarin? Lain senyumnya. Nah, ngapa pula lah 2 kali kau datang pula ustaz ni minta duit 50.000? Andaikan dikasih yang kedua kali, tapi berat Pak mau ngasihnya, besoknya saya datang lagi ketiga kali, Pak RW, saya datang lagi nih, ngapa ustaz? Minta duit lagi Pak RW. Berapa? 50.000. Kira-kira Pak RW ngasih lagi enggak? Ya Pak RW, kira-kira masih ngasih tak yang ketiga? Hah? Nengok sikonnya, ya, nengok situasinya. Tapi saya yakin sudah berat mau ngasih yang ketiga ni. Mohon maaf lah ustaz, landa ada lagi duitnya, kata beliau, ya. Itulah kalau kita mintanya kepada manusia, karena memang manusia itu punya sifat pelit, karena semua yang dimilikinya itu punya keterbatasan. Tapi beda dengan para sahabat yang punya sifat isar. Kalau kita punya sifat isar, insya Allah nggak pelit. Tapi mengamalkan sifat isar ini susah, Pak. Apa itu isar? Mendahulukan orang lain dalam urusan dunia. Urusan dunia silakan dahulukan orang lain, itu sifat isar. Makanya kaum Ansor, ya, mereka punya sifat isar yang sangat luar biasa. Tapi kalau dalam urusan ibadah, jangan dahulukan orang lain. Kamulah yang harus mendahulukan dirimu sendiri dalam urusan ibadah. Kemudian yang terakhir, yang ke-11, ayyakuna nasiyan lil mauti. Orang yang celaka itu karena kesenangan dunianya, maka dia melupakan kematian. Tak ingat lagi dia mati. Dia anggap dia hidup selamanya karena hartanya banyak, Pak. Hartanya melimpah, aku akan hidup selamanya. Tapi sampai kapanpun belum ada obat penangkal mati, ya Pak, ya. Belum ada obat penangkal mati. Walaupun kita bersembunyi, walaupun pengawal kita banyak, kematian itu tetap akan datang. Mudah-mudahan yang 11 ini tidak ada pada diri kita masing-masing, dan kita merupakan orang-orang yang dikelompokkan dalam kelompok orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din, Allahumma fakkihna fid din, Allahumma fakkihna fid din, wa 'allimna at-ta'wila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya karim.